Ketua MUI Yahya Walloni bukan ustadz, dia tidak mengerti agama. Ini gampangnya di Indonesia orang disebut ustadz. Iya. Kalau di Timur Tengah tuh ustadz itu sekelas profesor. Di sini orang sering ke masjid, lalu jadi takmir masjid sudah ustadz. Jadi ya mendowngrade lah ya, memperendah istilah ustadz itu sendiri. Sebenarnya kan ustadz itu adalah pengajar ya. Jadi pengajar siapapun kalau secara umum ya jadi ustadz. Tapi sebenarnya ustadz lebih kepada orang yang punya kemampuan untuk mengajar. Nah ini yang saya sering sampaikan bagi teman-teman yang baru jadi mu'alaf, sampaikan yang tahu yang pasti benarnya. Yang kemudian jangan pernah menjelekkan pada agama yang pernah dipeluknya. Yeah. Apalagi membenturkan agama yang baru diyakini dengan agama yang lama yang dipeluk. Dan kelihatannya di situ ada juga orang yang memancing di air keruh untuk membuat negeri ini semakin gonjang-ganjing. Maka kami akan berikan rambu-rambu begini. Agama dengan agama punya perbedaan. Dalam keyakinan, di dalam urusan ibadah. Bahkan suku dengan suku pun ada perbedaan. Di dalam kebiasaan, bahkan menu makan pun ada perbedaan. Kita harus tahu itu semuanya. Lalu bagaimana? Yang disebut kita menistakan dan merendahkan itu seperti apa? Tentang protes keras terhadap penangkapan pendakwah Ustadz Yahya Walloni. Sebagaimana ramai dikabarkan media, Ustadz Yahya Walloni ditangkap di TV Ser Bareskrim Polri Siber ya, di TV Cyber Bareskrim Polri pada hari Kamis 26/8 ya, maksudnya Agustus sore di Cibubur, Jakarta Timur. Ustadz Yahya ditangkap atas dugaan penodaan agama dan penyebaran konten SARA. Ketua MUI Yahya Walloni bukan ustadz, dia tidak mengerti agama. Dikutip dari Terkini ID, Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis ikut angkat bicara soal kasus penodaan agama yang dilakukan pendakwa kontroversial Ustadz Yahya Walloni. Pihak MUI pun dengan tegas menyebut Yahya Walloni bukan ustadz lantaran belum mengerti soal agama. Hal itu disampaikan Khalil Nafis saat tampil sebagai narasumber di program TV One seperti dilihat pada Minggu 29 Agustus 2021. Menurut Khalil Nafis, gelar ustadz seharusnya tidak diberikan ke sembarangan orang. Ia pun mencontohkan, di Timur Tengah status tersebut hanya diberikan kepada penceramah yang telah menyelami ilmu agama di kolam akademik. Ini gampangnya saja orang disebut ustadz, kalau di Timur Tengah ustadznya sekelas profesor, di sini orang sering ke masjid lalu jadi takmir masjid, sudah jadi ustadz. Jadi ya mendowngrade lah, memperendah istilah ustadz itu sendiri. Ujar Khalil dikutip dari Terkini ID dari Gelora, Minggu 29 Agustus 2021. Khalil juga mengingatkan kepada orang-orang yang baru memeluk agama Islam atau mualaf agar tidak menjelek-jelekan agama yang pernah mereka anut sebelum menjadi muslim. Negara kita makin kacau begini, narkoba di mana-mana. Akibat apa itu? Orang kafir. Coba kalau pemimpin kita, Kapolsek kita orang Kristen, Dandim kita orang Kristen, pemimpin kita Kristen yang ada di Riau sini, kita mayoritas Islam. Orang-orang kafir suka dengan hura-hura. Dia akan bilang, pemimpin daerahnya namanya Markus. Dia bilang saudaranya, Matius, kau datanglah ke Riau, bawa cap tikus. Iya, Allahu Akbar. Pendeta dan jemaatnya di pintu gereja, haleluya. Berhasil kita, men. Ini yang sering saya sampaikan bagi teman-teman yang baru menjadi mualaf, sampaikan yang tahu, yang pasti benarnya. Yang kemudian jangan menjelekkan agama yang pernah dipeluknya, apalagi membenturkan agama yang baru diyakini dengan agama yang pernah dipeluknya itu. Tuturnya. Khalil juga menjelaskan bahwa MUI memiliki standar bagi penceramah di Indonesia. Meski demikian, pihaknya tidak bisa melarang seseorang untuk menjadi penceramah atau dipanggil ustadz. Pasalnya, kata Khalil, tidak ada aturan yang membuat MUI mesti melarang orang-orang menjadi penceramah ataupun dipanggil ustadz, apalagi aktivitas keagamaan di kehidupan masyarakat sehari-hari juga tidak bisa dipantau hingga dilarang.
MUI memberikan standar kompetensi bagi penceramah. Karena kami tidak bisa melarang penceramah, mereka bikin acara sendiri, mengundang siapa yang diundang, tidak bisa kita batasi. Jelasnya. Hal itu menurut Khalil berbeda dengan negara-negara muslim tetangga Indonesia yang memang memiliki aturan terkait penceramah. Berbeda dengan negara sebelah seperti di Malaysia atau Brunei, memang ada ketentuannya. Di kita tidak bisa melarang, ungkapnya. Mengutip Hops ID, Khalil Nafis dalam tayangan program tersebut juga menjawab pertanyaan presenter soal Yahya Waloni, apakah pantas disebut ustadz atau tidak. Ayo, salah kalau begini, salah. Tidak ada yang salah. Kalau berani ayo ikut Yahya Waloni. Kalau berkuar-kuar Anda bangsat. Nggak peduli Ustadz Somad, nggak peduli siapa Yahya Waloni itu bangsat, itu orang pengadu domba itu. Membenarkan diri sendiri tapi memunafikkan atau mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan yang lain. Seperti contoh Yahya Waloni. Kita kenapa tertarik? Apa sih kelebihannya Yahya Waloni? Itu sebetulnya nggak ada kelebihannya. Kalau saya terus terang, saya nggak suka dengan Yahya Waloni. Orang kafir itu Pak, orang Kristen, Hindu, Buddha itu levelnya itu menurut Allah, bukan menurut saya. Orang kafir itu adalah binatang. Sembarangan aja mulut kau itu. Tak bisa kau jaga mulutmu. Katanya ustadz, tapi mulut kau menebarkan kebencian, menebarkan fitnah dan hoax, ya, menebarkan permusuhan. Kau bukan ustadz Yahya Waloni. Aku akan bilang ke MUI, larang manusia yang bernama Yahya Waloni untuk berceramah, karena dia justru menistakan agama Islam. Karena dialah yang akan membuat agama Islam itu hancur, karena isi ceramah-ceramahnya yang membenturkan Islam sama Islam dan membenturkan Muslim sama non-Muslim untuk ribut. Khalil pun menjelaskan bahwa Yahya Waloni bukan ustadz yang sesuai dengan standar MUI. Kalau itu, Yahya Waloni bukan ustadz berstandar MUI. Kalau di luar disebut ustadz, sangat luas tentang terminologi ustadz, tegasnya. Oleh karena itu, pihak MUI menyarankan kepada umat Islam agar mengundang penceramah yang betul-betul mengerti agama dan bukan pendakwa yang kerap memaki-maki agama lain seperti Yahya Waloni. Undanglah penceramah-penceramah yang memberikan inspirasi, penceramah-penceramah yang memang mengerti agama, bukan yang memprovokasi, ujarnya. Tenaga ahli kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin turut mengomentari penangkapan Ustadz Yahya Waloni yang diduga telah menghina atau merendahkan agama Kristen. Ingat Yahya Waloni, aku tidak pernah bermain-main dengan ucapanku. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor, palsu sama, pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Kalau Yahya bilang Alkitab kita palsu, berarti dia punya yang asli. Karena untuk mengukur palsu atau asli, mau mengukur yang palsu misalnya, lu mesti punya standar yang asli. Sehingga yang palsu lu kasih tahu, nah ini tidak cocok nih, yang asli saya pegang. Jadi kalau lu minta yang asli, lu bilang kau tempuh Alkitab palsu, lu ada yang asli kah? Kalau pendeta kau punya yang asli, lu tidak mungkin pindah agama. Ini orang penipu besar. Kamu fitnah-fitnah iman Kristen dalam ceramahmu, dengar baik. Kau fitnah kami dan kau tipu orang Islam. Orang Islam dengar, Yahya tipu kalian di saat dia bilang Alkitab kami palsu. Yahya tipu kalian di saat dia bilang Yesus bukan Tuhan. Yahya tipu kalian tentang sejumlah data Alkitab. Orang ini pembohong. Dia penipu loh, harus omong. Tapi ingat, jangan kau rusak Islam, agama Islam yang ada di Indonesia. Tapi dengan mulutmu kita bisa membuat perpecahan antar umat beragama. Ingat Ustadz Yahya Waloni, saya sangat menghormati Anda, saya sangat menghargai Anda selama ini sebagai orang tua. Tapi kalau Anda terus-teruskan,
Anda boleh pembelaan, Anda boleh membela siapapun, tapi ingat, Anda jangan bikin syara, jangan bikin adu domba antar umat beragama. Anda sangat saya hormati, Anda sangat saya hargai, tapi Anda sepertinya kelewatan. Jangan lantas Anda ini seorang mu'alaf menjadi orang Islam, ya, yang berdomisili di Indonesia. Lantas Anda berbuat seenaknya sendiri, mencoreng nama Islam. Islam kami di sini tidak seperti itu. Kamu mau menciptakan peperangan, ya? Ustadz Yahya Waloni dibagikan sebanyak-banyaknya, biar pada dengar semuanya. Kenapa orang seluruh Indonesia tidak ada yang berani? Tidak ada yang berani, kenapa? Saya tahu. Saya menyimak video Anda, Ustadz Yahya Waloni, seperti Anda yang ilmunya di atas langit, tidak ada langit. Anda seperti non-muslim tidak mungkin mau meladenin Anda. Bukan tidak berani, tidak mungkin, sudah jelas. Orang minoritas kok. Tapi ingat, Indonesia, ini hidup di Indonesia, tegakkan ini hukum, tegakkan di hukum. Jangan mentang-mentang minoritas kamu perlakukan seenaknya sendiri. Saya sebagai orang muslim tidak terima itu dengan pemikiran seperti itu, paham? Ngabalin mengatakan penceramah tersebut telah membodohi rakyat dan melakukan penistaan terhadap kepercayaan tertentu. Dicatat melalui akun Twitter resminya, Ngabalin berpendapat Yahya Waloni merupakan sosok intoleran yang kadar keilmuannya masih sangat minim, sehingga apa yang diucapkan melalui mulutnya hanya berisikan kalimat-kalimat sok pintar. Sampah-sampah, buangan intoleran, ilmu yang dangkal dan sok pintar, ujar Ngabalin dengan menyertakan foto Yahya Waloni dan Muhammad Kece dikutip Minggu 29 Agustus 2021. Membodohi ruang publik, ujungnya melakukan penistaan. Lanjutnya, dia berharap mudah-mudahan apa yang menimpa Yahya Waloni tak terulang kembali di kemudian hari, sebab menurutnya intoleransi sebaiknya dibuang jauh-jauh dari Indonesia. Semoga menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak masuk kategori warga negara kelas kambing tolak intoleransi, tegasnya. Ngabalin yakin Yahya Waloni dipenjara saat ini. Yahya Waloni masih melalui sejumlah proses pemeriksaan, namun Ngabalin yakin penceramah 50 tahun tersebut akan berakhir di penjara. Wahai Yahya, Kadrun dan kawan-kawan para penyebar fitnah dan kebencian kepada pemerintah, kalian telah membohongi umat. Ingat, yang harus kalian tahu dari polisi adalah profesionalisme lembaga negara ini. Jalani saja agar jadi pelajaran bagi yang lain. Insya Allah kau akan dipenjara Yahya, kata dia. Diketahui Ustadz Yahya Waloni ditangkap tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri di kediamannya yang berlokasi di Cibubur, Jawa Barat, Kamis sore 26 Agustus 2021. Postingan tersebut diungkapkan langsung Komampres Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono sesaat setelah penangkapan. Ya benar, dia tangkap kasus penodaan agama, tutur Brigjen Rusdi Hartono. Menurut informasi yang kami terima, Yahya Waloni dijerat pasal yang sama dengan pelaku penghinaan agama lainnya, yakni Muhammad Kece. Dia dihadapkan pada pasal 28 ayat 2 Cukto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tentang ITE atau pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Sama seperti Muhammad Kece, perilaku tindakannya hampir sama, kata Rusdi.